Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA yang kami hormati,
beserta seluruh para alumni Universitas Pancasila yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti bersama tausiah bersama Ustadz Abdul Somad dengan tema kiat meningkatkan iman dan takwa dalam ibadah di era new normal. Ustadz, sebelumnya kami ingin memperkenalkan lebih dulu tentang kami. Ya, kami dari keluarga alumni Universitas Pancasila, Pak Ustadz, terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Ekonomi, Farmasi, Hukum, dan Teknik. Ada juga tambahan Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Pariwisata. Universitas Pancasila berdiri sejak tahun 1966 hingga tahun 2020, hingga 54 tahun saat ini. Dan lulusan Universitas Pancasila sudah mencapai kurang lebih 62.000 lulusan. Jadi ada 62.000 alumni Universitas Pancasila saat ini. Seluruh alumni ini menyebar di seluruh Indonesia dengan berbagai prestasi masing-masing. Ada Pak Wilutan, mantan perwira tinggi Polri, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli di BNN. Beliau juga mantan duta besar Meksiko. Kemudian ada Pak Anang Iskandar, mantan Kabar Eskrim Polri. Kemudian yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI adalah Bapak Sukmi Dasko Ahmad. Dan ada juga alumni kita yang anggota BPK RI, Bapak Hasanul Kosasi. Yang lain ada anggota DPR RI Trimedia Panjaitan. Kemudian ada juga anggota DPR RI dari P3, Ibu Ermalena. Alumni yang lain ada juga yang menjabat sebagai Direktur Angkasa Pura, Adi Nugroho. Kemudian pendiri Lion Air, Rusdi Kirana, juga bagian daripada alumni Universitas Pancasila. Pengacara yang cukup beken di Indonesia yaitu Ari Ponto, ada Edwan Hamidi, juga mereka lulusan dari Universitas Pancasila. Juru bicara Kementerian Keuangan, mantan juru bicara Kementerian Keuangan, Pak Yudi Permadi, juga alumni dari kami. Direktur KB Pharma ada Pak Ridwan, dan masih banyak alumni-alumni lain yang sukses. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Tapi mereka hidup tetap Pancasila dan insya Allah hidup barokah, Pak Ustadz. Baik, sekilas demikian keluarga alumni Universitas Pancasila, Pak Ustadz. Fenomena saat ini yang menarik adalah bahwa Pak Ustadz sudah menjadi magnet umat Muslim di Asia Tenggara, bahkan Asia mungkin ya. Jadi memang dulu kita punya Zainuddin MZ, kemudian Agim, dan sekarang yang sangat fenomenal tidak lain adalah Pak Ustadz Abdul Somad. Kalau Allah sudah menyukai salah satu umatnya, maka malaikat Jibril sangat mudah memblasting hati umat Islam untuk juga menyukai Pak Ustadz. Jadi kami bersyukur sekali saat ini bisa berkomunikasi, mendapatkan siraman rohani dari Pak Ustadz mengenai soal iman dan takwa dalam ibadah di era new normal. Kita tahu bahwa di era new normal ini banyak hal yang sudah mengurangi saat-saat ibadah kita, Pak Ustadz. Salat Jumat pernah ditiadakan, silaturahmi menjadi berkurang, ibu-ibu pengajian tidak bisa melaksanakan. Mudah-mudahan semua itu tidak membuat krisis iman dan takwa kita, Pak Ustadz. Karenanya dalam tema tausiah kali ini kami meminta kiat-kiat dari Pak Ustadz
Kira-kira apa kiat-kiat untuk tetap meningkatkan iman dan takwa dalam ibadah, khususnya di era new normal? Silakan Pak Ustadz, waktu dan kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati semua pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pancasila, baik yang terkenal, populer ataupun yang biasa-biasa saja, tapi yang paling penting adalah semua hidupnya berkah, selalu hidup dalam amal soleh, selalu bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa. Tema kita kiat meningkatkan iman dan takwa dalam beribadah di era new normal. New normal bahasa yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kenyataannya tidak normal. Yang selama ini kita bisa tablik akbar, akhirnya kita webinar. Yang selama ini kita bisa tersenyum, sekarang orang kita tidak tahu senyum atau marah karena wadahnya tertutup dengan masker. Yang selama ini saya mau ke kantor orang disambut dengan salaman, sekarang disambut dengan tembak kening 36 derajat. Yang selama ini kita bisa bertegur sapa, bersalaman, selama ini kadang saya udah mengulurkan tangan karena segan, rupanya dia sambut pula dengan salam namaste dari India. Artinya kita tidak normal. Nah, saya mau mengatakan terserah mau pakai tidak normal ini apakah new normal, apakah PSBB, apakah lockdown, apakah mengurung diri, apakah mengunci diri. Yang jelas bahwa kita tidak normal. Lalu bagaimana pada saat tidak normal kita meningkatkan iman dan takwa? Sekarang kita lihat perjalanan nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya normal. Dia punya ayah angkat Fir'aun, dia punya ibu angkat Asia, tinggalnya di istana, hidupnya normal. Sampai akhirnya suatu hari dia melihat ada dua orang sedang bertengkar, berkelahi. Dia pisah, jangan kelahi. Tapi karena orang dua ini bandel, fawakazahu Musa. Musa meninju salah satunya. Begitu dia tinju, mati yang ditinju itu. Akhirnya mau tidak mau Nabi Musa harus menjalani hidup new normal. Dia lari dari istana Firaun. Lalu kemudian dia hidup, melockdown diri, PSBB, putus kontak dengan orang, new normal. Di saat new normal itu perenungan panjang. Di saat new normal sebenarnya kita sedang berhenti dari putaran yang tak berhenti, putar sampai kita tidak tahu hidupnya mau kemana. Maka ada kalanya kita dihentikan sejenak. Hanya saja selama ini kadang berhentinya itu personal. Ada yang berhenti karena anaknya meninggal. Ada yang berhenti karena ditipu orang. Ada yang berhenti karena tsunami. Ada yang berhenti karena gempa bumi. Ada yang berhenti karena gunung meletus. Tapi baru kali ini terjadi pemberhentian skala internasional universal sekali waktu. COVID-19 penyebabnya. Tapi sebenarnya hakikat di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dijadikan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu situasi kondisi tidak normal untuk supaya berpikir panjang. Nabi Muhammad SAW, istrinya bisnismen, Khadijah, dia sendiri pelaku bisnis, lalu kemudian dia punya anak, punya keluarga normal, disenangi oleh orang Makkah. Semua orang Makkah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur di antara orang Makkah. Tapi kemudian terjadi new normal. Usia 38, usia 39, usia 40, dia naik ke Jabal Nur, tahannus, menyendiri di atas Jabal Nur. New normal. Dia mengunci dirinya. Apakah itu lockdown, apakah itu PSBB, tapi yang jelas pada saat mengurangi interaksi sosial, saat itu kita sebenarnya dalam perenungan panjang. Jadi kalau ada orang Islam, new normal ini malah dia stres, depresi, maka sesungguhnya dia tidak mengerti ajaran ini. Di saat kita sholat sebenarnya kita sedang memutus hubungan sejenak dengan manusia,
kita bermanis-manis, bernikmat-nikmat, bernyaman-nyaman, bertenang-tenang, berkhusyuk-khusyuk dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi cuma 5 menit, 10 menit. Di saat 11 bulan sibuk makan ini, makan itu, pesta kuliner, ada Allah buat lockdown kah namanya, PSBB kah namanya, new normal kah namanya, tapi tidak normal 1 bulan. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan ngomong ini, jangan ini, jangan ini. Yang halal-halal. Maka sebenarnya di balik itu adalah kita sedang menemukan titik balik. Kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak normal supaya kita berpikir secara normal. Lalu kemudian itu pula yang terjadi pada orang-orang soleh. Itu yang terjadi pada wali-wali Allah. Ada kalanya mereka. Makanya sebetulnya new normal adalah kesempatan untuk berpikir. Action itu penting. Tapi action yang tidak dilandasi pikiran yang jernih, maka dia action yang hampa. Oleh sebab itu new normal adalah kesempatan untuk berpikir. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah. Dengan adanya COVID-19, dengan adanya PSBB, dengan adanya lockdown, dengan adanya new normal, kita sadar bahwa yang selama ini adidaya ternyata tidak berdaya. Selama ini yang mempertuhankan materi, ternyata materi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini yang punya ketergantungan dengan ngopi bareng, nonton bareng, ternyata teman-teman juga takut dengan kematian. Setiap pertemuan selalu beralasan, jangan-jangan dia bawa virus. Jangan-jangan tangannya ada mengandung virus. Hari ini kita sedang disadarkan bahwa teman-teman yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang punya jabatan-jabatan, tidak ada satupun yang kebal COVID-19. Betapa tidak berdayanya kita. Betapa tak bernilainya S1, S2, S3, jabatan, harta, kekayaan, martabat, harkat yang diagungkan, dimuliakan orang. Betapa bapak dokter yang hebat-hebat gugur meninggal dunia, semoga menjadi syuhada. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengaitkan bagaimana meningkatkan iman dan takwa di era new normal, wajib new normal saat tenang, saat bersunyi-sunyi, saat menyepikan diri untuk memikirkan ke depan kita ini akan kemana, selama ini kita buat apa aja, terus setelah ini kita akan meninggalkan apa untuk dunia, dan sudah sebanyak apa manfaat dan sudah banyak apa pula mudarat yang kita timbulkan. Oleh sebab itu new normal salah satu cara untuk membangkitkan lagi kekuatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak ada tempat bergantung, la haula wa la quwata illa billah. Kalau mau tahu rasanya, coba temu, dialog dengan teman-teman yang pernah kena ODP. Kalau mau tahu rasanya, jumpai pasien COVID yang sudah sembuh. Gimana sih rasanya menunggu penantian sembuh atau tidak, hidup atau mati. Maka di situ kita akan, tapi biasanya kata-kata tidak bisa masuk ke dalam rasa, rasa tak bisa terwakili oleh kata. Ada juga sebagian orang tak bisa mendengar penjelasan, nunggu dia betul kena, barulah dia rasakan. Tapi kita tidak demikian. Kita tidak mau setelah kena baru penyesalan panjang. Kita ingin mengambil pelajaran dari orang banyak. New normal meningkatkan imun. New normal menaikkan iman. Kalau iman takwanya kuat, imunnya naik. Kalau imunnya naik, maka insya Allah virus tidak akan bisa menyerang. Karena tubuhnya sendiri mengeluarkan penangkal anti virus. Maka insya Allah dia pun sehat. Berapa banyak orang yang terkena virus? Sampai hari ini belum ada lagi obatnya. Tapi kenapa dia sembuh? Karena tidak lain tidak bukan, tubuhnya sendiri yang memproduksi itu. Kemarin saya baru saja tausiah di rumah sakit. Kata Pak Dokter, Ustadz Somad, sampai sekarang antivirus ini belum ada. Sampai sekarang satu-satunya orang hanya bisa cuci tangan. Tapi mungkin orang lupa Ustadz Somad, bahwa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer itu membunuh bakteri, tapi tidak membunuh virus. Loh, virus tak mati Pak Dokter? Tidak Ustadz Somad. Lalu apa yang bisa membuat dia mati? Dia bisa mati kalau tidak makan. Kalau orang tidak makan akan mati. Virus juga kalau tidak makan akan mati. Apa makanannya Pak Dokter? Makanan virus adalah gula. Kalau begitu rendahkan gula, kadar gula pada tubuh, virus akan mati. Gimana cara menurunkan gula itu Pak Dokter? Puasa sunat Pak Ustadz.
Itulah yang Ustaz ceramahkan selama ini. Puasa sunat di bulan Syawal 6 hari. Puasa sunat di bulan Zulqa'dah 1 bulan bagus puasa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan haram. Apalagi nanti pada hari Rabu tanggal 1 Zulhijjah. Nabi SAW melaksanakan puasa. Maka puasa ini amat sangat baik. Yang selama ini berpuasa istiqamah. Dari mulai tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 9 hari. Nabi SAW menurut riwayat Hafsah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan puasa 10 hari di awal Zulhijjah. Maka satu sisi cara Allah mengajarkan umat Islam bagaimana membunuh virus COVID-19 dengan meminimalisir gula makanan dia yang ada pada tubuh. Semakin bertambah keyakinan kita tentang kebenaran Islam. Bahwa Islam ini bukan akal manusia. Tapi dia wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kebenaran ayat-ayat tanda kebesaran kami di atas muka bumi, di atas langit, di dalam diri manusia. Hatta yatabayyana, sampai jelas. Annahul haq, bahwa agama ini benar. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, setelah imannya naik, takwatnya kuat, disebabkan oleh new normal, bagaimana dengan ibadah? Apa tanda iman meningkat, ibadahnya naik? Kalau ada orang ngomong ibadah meningkat, tapi imannya meningkat, ibadahnya begitu-begitu aja, berarti bohong. Karena kalau imannya naik, pasti meningkat. Buktinya apa? Ketika kita selesai takziah melihat orang meninggal, mulai ingat tahajud malam. Ketika kita baru saja melihat orang cuci darah, mulai zikirnya banyak. Ketika melihat bagaimana orang kesakitan, kebakaran, kena musibah mati, mulai dia mau mewakafkan tanah, berimpak, berzakat, bersedekah. Itu menunjukkan kalau iman kuat, otomatis ibadah meningkat. Iman itu di dalam, tidak nampak. Tapi kalau yang dalam baik, anggota tubuh ikut menjadi baik. Kalau iman kuat, lidah berzikir, akal berpikir, anggota tubuh akan beramal. Kalau iman lemah, mulut menggumam, ngedumel, mencaci maki, sumpah serapah, ngeyel, anggota tubuh melakukan perbuatan dosa. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badanmu itu ada segempak, ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Oleh sebab itu, seorang muslim mesti yakin dengan COVID-19, ambil hikmahnya. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu, tapi justru ada kebaikan di dalamnya. Asa anta karahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi sebenarnya di balik kebencian itu banyak kebaikan yang bisa kamu ambil. Yang selama ini sibuk mengejar dunia, ternyata dunia tak bisa berbuat apa-apa setelah kau dapatkan. Yang selama ini sibuk mengejar karir, ternyata karir hanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Hanya sampai di situ. Lebih dari itu sebenarnya kita tak punya kuasa, kita tak punya daya, tak punya apa-apa. Syukur alhamdulillah bahwa di balik musibah itu masih sempat membuat kita berakal. Selama ini akal ada, tapi kita tak punya waktu untuk menggunakannya. Selama ini hati ada, tapi kita tak punya cukup waktu untuk memakainya. Hari ini akal ada, hari ini hati ada, hari ini waktu ada, kita manfaatkan, merenung. Dengan merenung iman menjadi kuat, dengan iman kuat takwa menjadi hebat, dengan takwa hebat amal ibadah menjadi meningkat. Maka berhasillah kita melalui ujian ini. Kalau orang sudah lulus ujian, insya Allah lulus ujian tesis master, lulus ujian disertasi doktor, lulus ujian hidup, ada tempat yang dijanjikan Allah. Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah di tempat yang terpuji, diberikan Allah ketenangan batin, diberikan istiqamah, dan mati dalam husnul khatimah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini bersama keluarga besar alumni Universitas Pancasila, saya amat sangat senang bisa berada di tengah Bapak, Ibu, Tuan, Puan sekalian. Maka kita lebih banyak berdialog interaktif. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kami biasanya memanggil Prof daripada Ustadz kalau untuk di tingkat akademisi ini Prof. Masya Allah. Jadi
Saya ini sebenarnya agak cemburu dengan Pak Ustadz Somad ini. Karena istri saya itu dari mulai subuh, Pak Ustadz, sambil masak dia dengarkan YouTube-nya Pak Ustadz. Kemudian pada saat mau berangkat ke kantor di rumah, dia dengarkan YouTube-nya Pak Ustadz. Sampai di rumah dia mau tidur, dia dengarkan lagi YouTube-nya Pak Ustadz. Sampai kalau saya datang ke rumah, dia sudah tertidur, YouTube-nya Pak Ustadz masih menyala itu Pak Ustadz. Kadang saya berpikir, memang di era new normal ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi dengan menonton YouTube, menambah keimanan dengan mendengarkan tausiah-tausiah dari Pak Ustadz. Yang menjadi pertanyaan saya pertama Pak Ustadz mengenai sholat berjamaah di masjid dengan berjarak. Di satu sisi hadis mengatakan kita mesti merapatkan diri di dalam sholat. Kemudian kalau ada pandemi kita sebaiknya menghindar. Lantas di new normal ini mana yang lebih tepat Pak Ustadz? Tetap sholat berjamaah berjarak ataukah tetap sholat di rumah Pak Ustadz? Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama itu dulu Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, saya memohon maaf kepada suami-suami yang istrinya selalu mengikuti tausiah pagi, petang, siang, dan malam, termasuk Pak Moderator. Tapi insya Allah, kalau ibu-ibu itu mengikuti apa yang saya sampaikan, mereka akan menjadi ibu-ibu yang baik, menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anak mereka. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya tidak pernah merasa menggurui ibu-ibu. Kalau saya sedang tausiah, saya merasa sedang bercerita di depan almarhumah ibu saya. Karena dulu ketika saya masih kecil, sholat Jumat, pulang Jumat, hari ini hari Jumat, tak pernah saya lupakan untuk membacakan surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan Al-Fatihah untuk almarhumah. Untuk almarhum orang tua. Maka selalu pada hari Jumat saya pulang, ibu saya bertanya, apa cerita khotib tadi? Di situ saya bercerita, kata khotib itu begini, begini, begini. Sekarang juga begitu. Makanya banyak ibu-ibu merasa Ustadz cerita saja. Dan kami mendengar cerita Ustadz. Saya tidak pernah menyuruh orang, saya tak pernah mendikte orang, saya tak pernah menjudge orang. Saya hanya bercerita tentang apa yang pernah saya baca, tentang apa yang pernah saya dengar, tentang apa yang pernah saya terima dari guru-guru saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia akhirat, dan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, menyikapi bagaimana ibadah, kita mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib. Mana rukun, mana syarat, mana wajib. Mana sunat, mana mubah, mana makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, mubah, makruh. Apakah merapatkan shaf itu rukun? Bukan. Apakah merapatkan shaf itu syarat? Bukan juga. Apakah merapatkan shaf itu wajib? Bukan. Maka dia adalah sunnah. Sawu sufuf, luruskan shaf, rapatkan shaf. Inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Itu pada saat normal. Maka pada saat tidak normal seperti sekarang, ada wabah COVID-19, ada penyebaran penyakit, maka sholat dengan tidak merapatkan shaf, tidak terkait dengan rukun, tidak terkait dengan wajib, tidak terkait dengan syarat. Maka orang sholatnya tetap sah. Hanya kalau ketika suasana normal, maka dia mesti rapatkan, karena itu terkait dengan kesempurnaan sholat. Tapi ketika dalam keadaan tidak normal, maka tetap sholat di masjid, ikuti protokol kesehatan, masuk masjid yakinkan tidak dalam keadaan demam, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak fit. Masuk ke dalam masjid yakinkan bahwa suhu tetap suhu normal. Lalu kemudian tetap cuci tangan pasti karena kita berwudu. Lalu kemudian hand sanitizer. Bawa sajadah dari rumah karena khawatir sajadah banyak digunakan karena ini virus bisa juga menempel di kain. Lalu kemudian tetap menjaga semprotan disinfektan. Kalau daerah itu zona hijau, zona kuning, silakan ke masjid. Tapi kalau daerah kita zona merah, zona hitam,
baik sholat di rumah. Oleh sebab itu maka sekali lagi perhatikan zona, perhatikan petunjuk kesehatan. Kita kasihan dengan Bapak Ibu dokter perawat yang menjadi ujung tombak perjuangan jihad melawan COVID-19. Jadi saya kira jelas tentang masalah saf. Silakan sholat ke masjid. Jangan khawatir tentang sah tidak sah. Karena pemerintah Mesir memakai pendapat ulama Al-Azhar tempat kami belajar. Di bulan Ramadan kemarin di Masjid Al-Azhar, guru-guru besar para syekh di Al-Azhar melaksanakan sholat qiyamul lail malam berjarak. Itu meyakinkan kami sebagai alumni Azhar, tempat kami menimba ilmu, bahwa sholat berjarak itu sah. Karena dilaksanakan di Al-Azhar Mesir, tempat guru-guru kami. Dilaksanakan juga di Masjidil Haram dengan berjarak. Kenapa? Karena syiar sholat berjamaah tak boleh ditinggalkan. Tapi untuk menjaga keselamatan dari kematian juga wajib hukumnya. Maka win-win solution jalan tengahnya adalah tetap ke masjid, tapi tetap dengan jaga jarak. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Prof. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada para alumni, sahabat-sahabat alumni yang ingin bertanya. Mungkin bisa dimulai dari yang berada di dalam ruangan ini, Pak Bambang. Mic-nya bisa tolong. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa ketemu Pak Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Keadaan COVID ini kan nggak normal ya. Tapi artinya kita tetap kalau beribadah itu mungkin tantangan lebih besar. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia, apakah pahalanya juga makin besar gitu, hitung-hitungan. Terus yang kedua, saya mau nanya, saya yakin kita sebagai manusia udah dirahmatin Allah, mempunyai pikiran ya yang bisa beradaptasi setiap zaman. Ternyata agama Islam juga disiapkan seperti itu, agama yang bisa cocok di setiap zaman gitu kan. Itu terbukti. Kita kemarin nggak sholat Jumat, nggak sholat Jumat di masjid, nggak sholat tarawih di masjid selama Ramadan, tetap kita Lebaran juga tetap nggak sholat itu. Haji pun tidak rame-rame di Ka'bah, Islam tetap ada. Saya dengar komentar Ibu Ustadz aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang pertama terkait tentang pahala, maka kaedahnya, kode etiknya al-jaza ala qadril amal. Balasan pahala sesuai dengan tingkat kerumitan, kesulitan amal. Jadi semakin sulit dia, maka semakin tinggi balasan pahalanya. Oleh sebab itu pahala jihad fisabilillah lebih tinggi daripada pahala berzikir di masjid. Karena jihad fisabilillah itu nyawa melayang, harta hilang, terluka, maka jihad yang paling tinggi. Nah, karena kadarnya. Nah, bagaimana dengan pada saat COVID-19, orang juga beramal, amalnya ketika normal biasa, tapi ketika new normal, tidak normal ini, dia perlu persiapan yang luar biasa. Maka pahalanya lebih banyak. Karena kaedahnya al-jaza ala qadril amal. Balasan pahala sesuai dengan kadar kesulitan, kepayahan, kerumitan amal. Tapi puncaknya adalah kembali kepada keikhlasan. Dan yang tahu siapa ikhlas tidak ikhlas itu hanya Allah saja. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat hanya mencatat. Dia tetap beribadah pada saat COVID. Pada saat orang tidak beribadah, dia tetap istiqomah beribadah. Adapun ikhlas tidak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha minta minal mukhlasin, dijadikan Allah ikhlas. Kita nggak ngaku ikhlas. Mukhlis ikhlas. Mukhlas orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang balasan pahala. Makanya kata Nabi, al-ibarat ibadati fil haraji ka hijratin ilayya. Orang yang mampu tetap istiqomah pada saat banyak cobaan, ujian, huru-hara, ka hijratin ilayya. Dia sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Bagaimana sulitnya dulu hijrah Abu Bakar, hijrahnya Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah kita mendapatkan pahala Nabi sendiri yang menjanjikan kahijratin ilayya. Yang kedua, bahwa agama Islam ini relevan, cocok dalam segala situasi dan kondisi.
adanya COVID-19 menyadarkan kita kembali bahwa agama ini datang dari Allah. Ayatnya selalu kita baca dalam surat Yasin. Tanzilal Azizir Rahim. Ini diturunkan dari Allah. Yang ngerti apa yang akan terjadi 14 abad ke depan itu Allah. Maka Allah berikan obatnya, cara-caranya, langkah-langkah persuasifnya 14 abad yang lalu. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke tempat itu. Kalau kamu dengar ada suatu wabah di suatu negeri, jangan datang ke tempat itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu tempat itu banyak wabah, la takhruju firaran minhu, jangan keluar dari situ. Statement itu diucapkan Nabi 14 abad yang lalu, tapi diamalkan orang sekarang. Lockdown, orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar. Sekarang, kenapa orang begitu takut ketemu dengan orang yang terkena? Dari mana? Dari hadis Nabi. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa. Yang terkait dengan ibadah, maka tidak ada ibadah yang tidak terlaksana. Karena dalam Islam itu ibadah selalu ada pintu, selalu ada celah, selalu ada kesempatan. Puasa, nggak bisa puasa, diganti di hari yang lain. Nggak bisa diganti di yang lain, bayar fidyah. Hukum tertinggi, hukum mati. Tapi kalau keluarganya memaafkan, bayar diat 1000 dinar. Selalu diberikan Allah alternatif. Selalu diberikan ada jalan plan B. Plan A nggak bisa, masuk plan B. Sholat ke masjid, tidak bisa sholat ke masjid, sholat di rumah. Sholat rapat, nggak bisa rapat, sholat berjarak. Sholat Idul Fitri rame-rame tanah lapang, nggak bisa, sendirian juga sah. Kalau di rumah ada makmum 3, imam 1, cukup. Menyembelih hewan kurban, menyaksikan, sunat, nggak bisa disaksikan, transfer. Oleh sebab itu maka semakin menguatkan keyakinan kita. Siapa yang merenung, siapa yang membaca, siapa yang mendengar, makin kuatlah keyakinan dia tentang agama Islam. Cocok, relevan, di kulli zaman wa makan, di setiap situasi, kondisi, dan tempat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Prof. Kemudian kepada teman-teman alumni mungkin yang ada yang ingin bertanya, bisa di Zoom Gallery. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah dengar Ustadz pernah mengatakan bahwa ada azab di dunia ya. Jadi azab itu orang itu bahagialah di dunia. Misalnya dia tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya, tapi dia dalam hal rezeki dia baik atau apalah. Dan di saat terakhir dia misalnya korupsi atau anaknya narkoba. Tapi ada yang saya ingin tanyakan. Di dunia ini dia terus mendapatkan musibah. Jadi ya sakit lah, ya ini, atau terakhir itu rumahnya terbakar. Yang terus, tapi saya tahu bahwa keluarga itu tuh dalam hal sholatnya bagus, saya tahulah semuanya. Itu apa bedanya? Jadi saya nggak ngerti dimaksud dengan azab dan musibah, Ustadz. Ini mohon penjelasannya, Ustadz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Ada orang yang risau, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bihi sayyi'at. Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Ini yang pertama. Apapun yang sedang kita alami, maka dia menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak pernah buat dosa? Kalaupun ada dosanya sedikit, kenapa tetap juga datang kesulitan dalam hidupnya? Maka ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal belum ada ujian? Kalau yang pertama tadi menghapus dosa, yang kedua ini adalah ujian. Kalau dia lulus ujian, naik tingkatan. Yang ketiga, Allah sudah tempatkan dia di surga paling tinggi. Tapi amalnya kurang. Bagaimana cara supaya grade-nya lengkap? Dia sudah mau naik gelar lektor kepala. Tapi setelah dilihat kumnya kurang. Bagaimana cara menggenapkan kumnya ini? Maka Allah berikan dia sesuatu yang sulit
Kalau dia lulus itu, maka dia menempati tempat itu. Itulah yang disebut dengan menaikkan derajat, menempati tempat karena kurang amal. Karena ini udah saya tulis di blog, cari dibaca blog Somat Moroko blogspot.com. Bercerita tentang pertanyaan jamaah, kenapa ada orang yang tidak buat salah dosa, kok ujian hidupnya berat sekali. Allah sudah tempatkan dia di tempat yang termulia, amalnya kurang, maka ada yang bisa ditebus lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari mati syahid, lebih hebat dari haji mabrur, lebih hebat dari Lailatul Qadar. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ketika kita sakit, ada 3 kemungkinan. Mungkin sakit kita itu menghapuskan dosa masa lalu. Mungkin sakit itu ujian keimanan. Mungkin sakit itu untuk menggenapkan grade kum kita untuk mencapai level tertentu. Dan kita tidak tahu itu. Kita hanya berhusnuzon sebaik sangka kepada Allah. Ana indah husnuzon ni abdi bi. Aku merasa, aku menurut prasangka hambaku kepada. Saya selalu husnuzon kepada Allah. Nah, ketika kita sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidup, tidak ada cara lain kecuali ridho. Orang kita menyebutnya ikhlas. Ya udah, ikhlaskan aja. Padahal yang tepat adalah ridho. Ridho, rela, menerima, nerimo kata orang Jawa. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang selalu kita ucapkan pagi, zikir pagi setelah salat subuh, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Rabb. Wa bil islami dina, aku ridha Islam agama. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, aku ridha Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Wa bil Qur'ani imama, aku ridha Al-Qur'an sebagai pembimbing hidup. Aku ridha ya Allah. Mudah-mudahan kau ridhai hidup. Tapi sebaliknya ada pula orang yang diberikan kenikmatan, umur panjang, jabatan tinggi, badan sehat, rezeki melimpah. Padahal dia minum khamar, padahal dia berjudi, padahal dia berzina. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum. Kami tunda azabnya. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum. Kami tunda azabnya. Wa umli lahum. Aku ulur kenikmatan-kenikmatan bagi dia. Dia menyangka nikmat, padahal itu adalah azab yang tertunda. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Wa makaru, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa makarullah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada tipuan mereka. Oleh sebab itu kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak ngaji, tidak sedekah, dan rezekinya lancar, hati-hati. Boleh jadi dia bukan rezeki, tapi istidraj, azab yang tertunda. Sebaliknya kalau ada yang selalu dalam kesulitan, kepayahan, minta doa kepada Allah supaya istiqamah. Boleh jadi itu cara Allah. Sedangkan cara orang tua kadang kita tidak paham, apalagi cara Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam. Atau utang di dunia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Saya perkenalkan, nama saya Imam Cahyadi. Ya, Pak Imam. Alumni Fakultas Ekonomi. Masya Allah. 2 minggu lagi Pak Ustadz, yang saya hormati dan saya banggakan, akan kita jelang hari Idul Adha. Ada banyak cara orang untuk berkurban yang dilaksanakan. Yang saya tanyakan, apakah dibenarkan berkurban dengan mengumpulkan uang satu kelas, lalu dijadikan satu kurban sapi atau satu kurban kambing? Apakah itu dibenarkan? Yang kedua juga ingin saya tanyakan Pak Ustadz, terkait orang sebagai mustahik. Mereka sebagai penerima kurban, tetapi bagaimana dengan panitia yang bukan mustahik, apakah diperkenankan menerima kurban tersebut? Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Cahyadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Yang pertama terkait ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada makruhnya, ada mubahnya, ada sunatnya, ada yang membatalkannya. Ibadah ini ada aturannya. Main bola aja ada aturannya yang diatur oleh statuta.
apalagi ibadah. Itu diatur oleh Allah, Rasulullah SAW, disusun oleh ulama secara sistematis. Nah, kurban ini ada kurban level paling tinggi. Dilaksanakan Nabi sendirian 100 ekor onta. Nabi menyembelih 63 ekor, disembelih oleh Sayyidina Ali 37 ekor. Tapi semuanya milik Nabi sendirian. Jadi kalau ada orang kaya di Indonesia sendirian menyembelih 100 ekor sapi limosin sesuai dengan yang dibuat Nabi, 100 ekor onta sendirian. Ini paling tinggi, level VVIP. Yang nomor 2, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijrah, 1 ekor onta badanah, 1 ekor onta an sab'in, 7 orang seekor onta, 7 orang 1 ekor onta. Ini level 2. Level yang paling bawah, level paling rendah, 1 kepala rumah tangga, 1 kepala rumah tangga berkurban, maka sudah masuk di dalamnya istrinya, anaknya, dan orang yang ada di rumah itu. Tapi ketika 1 kelas yang terdiri dari 30 orang iuran membeli seekor kambing, maka tidak ada tuntunannya. Tapi jangan sampai yang sudah dilakukan ini dihentikan, karena ini juga peluang untuk menolong saudara kita. Win-win solution, jalan tengah. Anak-anak wali, anak-anak 1 kelas ngumpulin uang cukup untuk seekor kambing. Ketika penyembelihan kambingnya tetap atas nama 1 orang. Siapa yang berkurban? Wali kelasnya. Anak-anak murid kumpulkan uang. Nanti pas penyembelihannya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min wali kelas Pak Fulan bin Fulan. Anak-anak kepada wali kelasnya terhitung sebagai sedekah. Sedangkan wali kelasnya terhitung sebagai dia sudah mengajarkan kebaikan ke anak-anak. Tapi pahala kurbannya dia sudah berkurban. Nah, ini jangan 1 kelas lalu kemudian kurban 1 kelas. Nah, maka itu tidak ada tuntunannya. Demikian tentang jumlah orang, saya sebutkan 3 level A, B, C. Kemudian tentang panitia. Nabi menyembelih kurban. Setelah Nabi menyembelih kurban, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Ini yang paling afdal. Makan hatinya saja. Setelah hatinya dimakan, dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin semua. Ini yang paling afdal. The best. Bagi semua ke fakir miskin. Cara kedua, tulusan 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, sahabat, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 yang berkurban, 1/3 sahabat, kerabat, tetangga, 1/3 fakir miskin. Oleh sebab itu tidak ada panitia. Maka ketika panitia itu ikut, panitia sesungguhnya sebagai relawan. Maka panitia kalau tidak sanggup sebagai relawan, jangan ikut. Karena nanti dia hanya akan dapat dosa saja. Anda sanggup jadi relawan, sanggup. Nggak dapat apa-apa, oke. Tapi ada 2 yang mesti digaji. Tukang jagal, tukang kulit. Karena mengkuliti ini berat. Tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti diupah. Upahnya dari mana? Makanya akad uang kurban itu, saya berkurban 2,5 juta sekaligus biaya operasional tunai. Sisa uang itulah dipakai untuk transportasi membawa lembu kambing, untuk menjaga 2-3 malam menjelang pemotongan, sekaligus biaya operasional termasuk diantaranya tukang jagal dan tukang kulit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mas Gawan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Mas Diki. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Taufik Asidki, Fakultas Oh Teknik. ya, baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Taufik, Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, dalam masa pandemi ini banyak ibadah-ibadah yang
awalnya kita lakukan secara rutin dan secara berjamaah, tapi saat ini sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya meningkatkan kembali aktivitas-aktivitas secara berjamaah di lingkungan kita gitu. Karena banyak tetangga kita sekarang itu sifatnya sudah individualis secara beribadah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon sampaikan pada kami, pada saya terutama, ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Taufik Siddiqi dari Fakultas Teknik. Pertama, kita mesti pahami antara plan A, plan B. Plan A, sholat berjamaah Jumat. Nggak bisa plan A karena satu dan lain hal, sholat Jumat diganti jadi sholat zuhur. Plan A, puasa. Nggak bisa puasa, plan B, qadha diganti di hari yang lain. Nggak bisa plan B, plan C, bayar. Plan C, bayar fidyah. Jadi kalau orang memahami konsep itu, nanti ketika normal dia akan balik ke plan A. Maka beribadah itu dengan ilmu, bukan ikut-ikut orang. Ketika normal, balik ke plan A. Aslinya shop rapat dan lurus. Tidak bisa plan B, shop jarang. Begitu sebabnya hilang, dia balik ke plan A lagi. Nah, bagaimana kita mau mengajak jamaah ke masjid, sedangkan kita new normal? Saya tidak mengerti keadaan tempat tinggal saudara Taufik Siddiqi. Tapi bagi saya di Pekanbaru, saya tidak bisa tablik akbar. Saya tidak bisa kajian di masjid. Sampai hari ini saya tidak bisa kajian di masjid. Karena kalau saya buat kajian di masjid, orang ramai melanggar protokol kesehatan. Mudaratnya lebih besar. Oleh sebab itu maka nanti setelah suasana normal, kita akan bangkitkan lagi semangat. Tapi menjelang normal itu jamaah mesti kita kasih tahu kita sekarang plan B. Ketika normal kita balik ke plan A. Itu mesti dia paham. Pertanyaan kedua, ada orang yang tahu tobatnya diterima Allah? Enggak ada. Karena Allah rahasiakan Lailatul Qadar, enggak ada yang tahu siapa Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Mengapa kita tidak diberitahu? Supaya kita terus berharap dan bersemangat. Tapi ciri-cirinya, sifat-sifatnya ada. Yang sebelumnya pelit, bakhil, setelah itu jadi pemurah. Yang sebelum itu keras, susah nangis, setelah itu hati menjadi lembut. Yang sebelum itu kasar, setelah itu menjadi orang yang sopan. Ciri-ciri itu ada. Maka kita temukan itu dalam diri kita jaga, kita pelihara. Kalau tidak ada, maka kita mesti untuk istiqomah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Masih ada waktu kita ya Prof untuk tanya jawab. Iya Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Rens, Ustadz dari Fakultas Farmasi. Yang ditahu. Ya, saya mau bertanya, bagaimana keutamaan antara kita membayar zakat, kurban, daripada kita membayar atau melunasi hutang, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nanti kalau kita di padang mahsyar, Ustadz, kalau misalnya kita masih mempunyai persoalan yang belum selesai di dunia, apakah kita nanti di padang mahsyar harus mencari orang tersebut atau orang yang punya masalah dengan kita, sementara kita saat itu sudah sibuk dengan ketakutan perhitungan hisab kita, Ustadz? Apakah kita cukup memohon kepada syafaatnya Rasulullah, atau kita harus tetap mencari orang yang
mempunyai masalah dengan kita. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang kurban dan hutang. Selalu saya jelaskan, kita punya skala prioritas. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat, di bawah sunat mubah, di bawah mubah makruh, di bawah makruh haram. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat, di bawah sunat mubah, di bawah mubah makruh, di bawah makruh haram. Nah, antara hutang dengan kurban ini mana levelnya? Membayar hutang jatuh tempo wajib. Berkurban sunat muakkad. Ketika berbenturan, hutangnya 2,5 juta. Jatuh tempo mesti dibayarkan 31 Juli. Berkurban juga 2,5 juta. Mana yang lebih didahulukan? Hutang jatuh tempo. Yang lebih didahulukan bayar hutang jatuh tempo. Tapi kalau hutang ada, sekarang orang punya banyak hutang. Ada hutang mobil, hutang rumah, hutang itu segala macam. Tapi belum jatuh tempo. Maka dia punya uang kurban, ada bayar cicilannya. Maka belum jatuh tempo. Bedakan antara hutang jatuh tempo dengan proses dalam pembayaran hutang. Saya ulang sekali lagi. Membayar hutang jatuh tempo wajib. Berkurban sunan muakkad. Lebih didahulukan membayar hutang jatuh tempo daripada berkurban. Nomor 2. Bagaimana kalau kita ada hutang piutang dengan orang lalu kita mati? Kita ada menggeser sempadan pancang batas tanah orang. Sebelum sempat kita pulangkan, kita mati. Kita ada pinjam barang orang. Kita aniaya orang, kita zalimi orang. Lalu kita mati. Bagaimana di akhirat? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang hari kiamat nanti dia menghadap Allah, salatnya banyak. Wa siyamin, puasa sunatnya banyak. Wa zakatin, sedekahnya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Tapi dia zalim orang. Syatama hadza, caci maki syian. Wa akala mala hadza, memakan harta syian dengan cara curang. Wa daraba hadza, memukul syian. Wa qadhafa hadza, menuduh syian tanpa bukti. Ukhidat hasanatuhu, amal-amalnya yang tadi diambil, diberikan pada orang yang dia aniaya. Allah transferkan, diambil, amal dia diambil. Setelah itu ternyata yang dia aniaya ini banyak sekali. Satu kampus Universitas Pancasila. Apa yang terjadi? Ukhidat khatayakum, diambil dosa mereka. Diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, lalu dilemparkan kepada dia. Diambil dosa mereka, lalu dilemparkan kepada dia, summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah dosa yang paling mengerikan. Oleh sebab itu jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, jangan tipu orang, jangan makan harta orang dengan cara batil. Jangan merasa beruntung sudah mengakali orang. Jangan merasa berhasil sudah mengambil uang orang. Karena kita tidak akan pernah lepas. Di dunia kita lepas, bisa kita bayar pengacara. Di dunia kita bisa lolos karena kita punya kuasa. Tapi akhirat masih ada. Hidupnya hanya sejenak saja. Ini terkait dengan keimanan, keyakinan. Bahwa kita tidak sama mati seperti bangkai kucing. Kita bukan kambing yang ditabrak truk habis selesai. Tapi kita ada pertanggungjawaban setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar, Ustadz? Ya, silakan. Baik, Ustadz. Ingin bertanya mengenai zakat, Ustadz. Apa hukum dari zakat profesi yang saat ini masih banyak orang-orang yang meragukan itu, gitu, yang dibayarkan per bulan. Dan kemudian untuk penunaian zakat profesi, lebih baik dibayarkan langsung kepada orang miskin atau melalui lembaga, Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi ini bukan baru ada sekarang. Bukan dibuat-buat oleh Badan Amil Zakat Nasional. Zakat profesi sudah ada sejak zaman dulu pada masa Muawiyah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah sudah mengutip tentara-tentara, pekerja-pekerjanya. Begitu juga dengan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia menerapkan zakat bagi pegawai-pegawai kerajaan ketika itu. Itu termasuk dari bagian zakat profesi. Oleh sebab itu zakat profesi dikeluarkan setiap bulan.
Cara menghitungnya tetap pendapatan total setahun 85 gram emas. Dikonversi menjadi rupiah kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 maka sebulannya 3,6. Yang berpenghasilan 3,6 maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi 2,5%. Itu tentang zakat profesi. Yang kedua tentang pembayarannya, bisa dia bayarkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional. Kalau dia punya tetangga, keluarga, sahabat yang miskin, susah, dia salurkan langsung, maka hukumnya sah. Jadi kalau dia punya penghasilan 1 bulan 5 juta, dia keluarkan 125.000, dia serahkan ke tetangga yang miskin, mereka miskin ini masuk dalam 8 asnaf zakat, maka sah. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah terjawab dan saya rasa sudah clear apa yang disampaikan. Mungkin sudah waktunya kita untuk mengakhiri tausiah kali ini. Sebagai akhir dari acara ini, Pak Ustadz, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami mohon ijazah, mohon doa kepada kami semua para alumni untuk bisa dapat mengatasi di era new normal ini, menjaga tetap keimanan dan ketakwaan kami. Silakan Pak Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ikatan alumni Universitas Pancasila ikatan yang menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah, yang menjalin persatuan sehingga mendatangkan manfaat bagi bangsa, negara dan agama, ya Allah. Allahumma ja'alna jadikan alumni Universitas Pancasila menjalin persatuan bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga persatuan ini mendatangkan manfaat ekonomi, bisa saling tolong menolong, menjadi tempat bertukar bahan kebaikan dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba, selamatkan bangsa ini, umat ini, negeri ini dari wabah, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah, ridhai amal kami, ridhai niat baik kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah pada kami. Allahumma ja'al abnana wa banatina minas salihin wa salihat, anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Allahumma arzuqna istiqamah, berikan kami istiqamah dalam menjalani hidup ini ya Allah. Buat kami selalu ingat mati, buat kami selalu mensyukuri kesehatan, buat kami selalu orang-orang yang ridha. Jauhkan hati kami dari riya, jauhkan dari dengki, dari dendam kesumat. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. La taqim alaina bi su'il khatimah. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Ikatan alumni Universitas Pancasila dimanapun berada, semoga kita tetap menjalin dalam kebaikan. Mohon segala kekhilafan. Terima kasih atas segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Buat bisa kembali ke anu Mas, screen view, gallery view. Ya, kepada teman-teman alumni,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Galeri view, Mas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini agak sedikit ada gangguan beberapa teknis, baik soal waktu pelaksanaan maupun soal teknis di studio. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kami di keluarga di PP KAUP untuk memperbaiki kembali acara-acara seperti ini dan mempersiapkannya dengan lebih baik. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bahwa ya, terima kasih Mbak Lucy. Saya sekali lagi mohon maaf bahwa persiapan pelaksanaan ini sepertinya berjalan ada gangguan-gangguan teknis, kemudian soal alur trafiknya juga kurang kami persiapkan dengan baik. Sekali lagi kami mohon maaf, tapi insya Allah ini menjadi pembelajaran dan kita akan perbaiki lagi di bulan-bulan berikutnya. Kita akan tetap mencoba membuat acara-acara serupa dengan ustadz-ustadz kondang lainnya yang akan saya persiapkan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.